Guys, hari ini kita kedatangan mobil yang spesial ya. Jadi mobilnya ini mobil yang cukup langka ya, karena antriannya panjang banget nih di seluruh dunia. Indennya aja nih udah sampai 1 tahun lah ya, kurang lebih ya, di luar negeri. Bahkan orang sampai rela untuk upping sekitar 300-400 juta, dan di Indonesia harganya mencapai 1,4 M. Nah, apa itu mobilnya? Ini dia Honda Civic Type R. Nah, sekarang bulan Mei ya, ini bulan Mei, akhirnya gue kedatangan juga satu mobil Honda Civic Type R warna biru ya. Ini bukan mobil gue by the way, tapi kita juga lagi ada pesen mobil ini, cuman datangnya kapan masih gak jelas nih. Karena ditanya salesnya dan dealernya pun masih bilang katanya ya mungkin bulan 7, bulan 8. Tapi memang seperti yang gue bilang, ini tuh susah banget dapat barangnya. Jadi karena di pabriknya sendiri tuh kita kan setir kanan ya, di Jepang produksinya itu dibagi-bagi untuk ke seluruh dunia. Jadi kalau yang di Amerika itu mereka kalau nggak salah pabriknya ada dari yang di Amerika sama yang di China kalau nggak salah ya, karena setirnya kan setir kiri. Nah, jadi untuk dapat mobil ini sendiri, kemarin itu aja gue sampai datang ke acaranya Honda ya untuk ngeliat launchingnya. Kita berharap gitu ya, oh punya bapak udah keluar, tapi ternyata sampai sekarang nggak dikasih-kasih juga barangnya. Nah, yang ini termasuk yang warna langka nih, ini yang warna bus blue ya kalau nggak salah nih. Ini warna baru. Jadi biasa kan Type R putih, merah, hitam. Nah, ini keluar warna baru tuh ini sama yang warna grey itu, Sonic Grey namanya. Nah, warna ini cukup unik karena ibaratnya fresh banget lah ya. Honda Civic Type R dari dulu selalu warnanya itu-itu aja gitu. Nah, dan hari ini juga kita akan lakukan modifikasi. Kayaknya ini Civic Type R pertama yang dimodif-modif deh nih ya. Karena setahu gue sih banyak yang udah punya, nggak banyak sih, sekitar 10 atau 15 mobil doang, tapi belum ada yang sampai ganti-ganti parts. Nah, sebenarnya sebelum di Indonesia udah ada barang, gue udah lihat duluan. Kemarin pas Auto Salon, kita waktu itu udah ada interview ya sama Spoon Sport dari Jepang, Mugen juga udah ada, sama waktu itu ada beberapa. Buat yang belum nonton, lihat dong di link video ini nih, kalian bisa lihat waktu itu waktu gue jalan-jalan ke Auto Salon, kita udah lihat Civic Type R yang udah dimodif-modif. Nah, buat mobil harga 1,4 M masih pakai engkol begini sih sebenarnya agak sedih ya. Dan Honda kalau ditanya pasti alasannya biar enteng gitu. Tapi menurut gue harusnya paling nggak udah pakai hood damper lah ya, karena udah mobil mahal bukanya masih harus panas-panasan begini, nggak enak banget gitu. Apalagi kita habis di sirkuit muter, buka kap, tangan kita sampai melepuh kan nggak lucu ya. Nah, jadi mungkin ini salah satu yang kedepannya bisa dimodif duluan. Nah, ini adalah mesin K20C ya. Sebenarnya mesinnya sendiri sama yang dipakai dengan FK8. Jadi waktu itu sebelum acara JDM Run kita juga udah ada modifikasi di mobilnya Koko Franky ya. Koko Franky itu yang mobil FK8, bahkan kita udah sampai tune stage 2 plus lah kita bilang. Jadi kita udah ganti fuel system, ada yang namanya flex fuel, full exhaust. Gue mau kasih lihat dikit mungkin pembahasannya mengenai mesin ini, apa aja bedanya dengan FK8, dan hari ini kita mau modifnya apa aja sih. Karena berhubung barang-barang buat mobil ini belum banyak nih yang tersedia, namanya juga mobil baru ya. Tapi hari ini kita akan lihat dikit yuk mengenai mesinnya. Setelah mempelajari dari beberapa forum dan kita dengar tanya ahli-ahli Honda ya, jadi perbedaan di mobil ini adalah dia punya cooling systemnya yang pertama. Jadi cooling systemnya itu yang lama mereka sering ada yang masalah heat soak. Jadi heat soak tuh kepanasan ya. Jadi kalian yang punya FK8 mungkin yang udah sempat dipakai-pakai nge-track, biasanya tuh mereka sering kali temperatur mesinnya tuh tinggi gitu. Jadi dikarenakan dia antara ruang mesin ini ya, dari antara grill depan ke belakang tuh hampir nggak ada jarak. Jadi nggak ada udara lewat untuk dia ngedinginin ini. Jadi efeknya tuh bikin dia sering namanya heat soak. Nah, di mobil ini mereka meredesain sedikit katanya. Jadi dikasih ada space ya. Emang kita bisa lihat nih tangan juga bisa masuk. Kalau yang dulu tuh jaraknya sempit banget. Waktu kita mau cabut downpipe setengah mati. Kalau yang ini enak nih. Di sini pun bisa naik ke atas. Nah, mereka jadi bikin
udara lewat pun lebih bagus ya, sehingga dia bisa membantu cooling system dari mobil ini. Nah, di sini juga kita bisa lihat nih, kap mesinnya kalau yang dulu itu masukin udara dari luar ke dalam, jadi agak kayak Subaru STI lah ya. Yang sekarang dia buang dari dalam keluar. Kita bisa lihat di kap mesinnya nih, ini ya. Ini fan, jadi seperti kayak Mitsubishi Lancer Evo. Kalau kalian tahu ya, Evo 789 nih bentukannya nih, dia buang panas keluar, jadi bantu biar kosongin udara panas yang di dalam mesin, biar bisa keluar panasnya. Jadi hal-hal simpel yang seperti itu mungkin yang diperhatiin sama Honda ya, tapi bisa berefek banyak buat kita main di track, buat kita kebut-kebutan, sehingga mesinnya juga lebih terjaga. Nah, untuk aliran udara sendiri, kalau bisa dilihat sih ya dari dulu sampai sekarang airbox masih begini-begini aja ya. Tapi cakepnya yang ini dia dapat udara nih dari sini nih ya, dari grill depan dia vakum, jadi bener-bener ini udah close box, tidak nyedot udara panas yang di ruang mesin. Kita bisa lihat ruang mesin sih terlihat sekarang lebih lebar ya, jadi lebih gampang nih kalau buat modifikasi, banyak tempat buat naruh barang ini itu. Inlet pipe-nya sendiri sih masih menggunakan karet dan plastik ya. Tapi kalau namanya karet-karet begini sih biasanya umurnya cukup panjang, tapi ada umur lah, dia bisa getas, bisa retak gitu ketika kena panas. Mungkin kedepannya ini bakal jadi poin utama kita yang akan kita modif duluan. Nah, tapi di sini nih yang antik nih. Jadi kotak ini banyak bertanya kan, ini buat apaan ya sebenarnya ya? Ini rupanya semacam kayak apa ya? Intake chambernya tuh dia dituning sama Honda biar suara waktu masuk ke mesin, suara itu nggak ngorok gitu loh. Jadi dia nge-cancel suara masuk, biar suara mesinnya lebih silent. Tapi kita yang namanya hobi modif, hobi racing, pasti yang kayak begini-gini menurut gua nggak akan dipakai. Nanti dipelongin pasti suara turbonya juga lebih sus-sus, lebih cos-cos lah gitu ya. Terus mobil bawaan aslinya juga nggak ada yang namanya blow off, tapi dia ada yang namanya diverter valve ya di bawah sini. Dia jadi gunanya untuk membalikan udara sisa lebih, ditembak balik ke intake lagi biar ada yang namanya boost recover ya. Jadi ketika lepas gas injak lagi dia tidak ada delay, tapi nggak ada bunyi ngencus-ngencus juga. Jadi buat yang suka bunyi cus-cus-cus itu pasti itu nanti ke depan bakal di-upgrade biar bisa ada yang namanya blow off valve ya, yang atmosferik itu bisa diganti juga. Exhaust-nya sendiri kita bisa lihat tentu yang namanya 2023 emisi itu dipertanggungjawabin banget lah ya. Mereka mau ibaratnya mobil makin powerful tapi emisinya tetap rendah. Jadi downpipe-nya sendiri dia menggunakan katalik ya, tentunya dalemannya biasa kalau standar gitu sih mungkin sekitar 600 sampai 800 sel. Jadi biasanya ketika diganti dengan yang catless ngeplong pasti suaranya lebih jos, lebih keluar tenaganya, cuman minusnya agak bau. Nah, gue sendiri sih di 2023 gue juga udah mulai malas dengan cium bau-bau knalpot ya dan suara terlalu berisik. Mungkin kedepannya kita akan masukin downpipe tapi yang menggunakan catted ya. Jadi ada kataliknya, cuman dia high flow. Jadi biar bisa ibaratnya tenaganya keluar tapi jaga biar nggak terlalu bau dan nggak terlalu berisik suaranya. Nah sisanya sih kayaknya nggak terlalu banyak beda ya. Ininya juga coolant reservoir-nya juga overflow-nya masih plastik, radiator juga masih plastik. Pokoknya kalau yang udah namanya Honda sih tidak ada kata standar, pasti nanti kita akan ganti-ganti semuanya. Nah hari ini customer ini datang ya, jadi yang pertama mau diganti udah pasti adalah knalpotnya, karena mobil sport suaranya silent tuh nanti kalah sama Fortuner ya. Begitu Fortuner lewat suaranya lebih kenceng, yang ada malu dong, mobil mahal sport tapi nggak ada suara. Jadi kita udah pesenin langsung khusus ya. Yang pertama gue rasa nih di Indonesia, karena memang kita di sini distributor Apexi. Jadi mobil yang pertama pasang ini bukan mobil gue, tapi customer duluan. Jadi hari ini kita akan pasang muffler sampai front pipe. Jadi bagian downpipe-nya nggak mau diganti dulu nih, karena kalau diganti pasti cek engine nyala. Sampai sekarang nih, sampai detik ini sih belum bisa untuk dilakukan refresh ya, karena kita mau menggunakan Hondata. Walaupun Hondata bulan lalu udah keluar tuning buat di Amerika, tapi buat yang di Asia seperti di Indonesia ini masih belum. Jadi sementara kita pertahankan dulu downpipe standar, kita ganti dari front pipe sampai ke belakang. Nah produknya kayak apa? Langsung aja lihat di video ini. Nah sekarang kita cobain yuk, mobilnya udah dipasang nih front pipe sampai ke belakang menggunakan Apexi ya, N1X muffler. Nah kita bisa dengar, ini starternya, RPM-nya agak tinggi karena dia masih dingin ya. Ini kita sebutnya dengan cold start. Jadi di Apexi muffler ini kelebihannya adalah masih menggunakan valve daripada
bawaan mobil. Jadi di aslinya mobil tuh kalau kita pencet di Sport, Comfort, di Air Mode dia ada perbedaan suara karena dia ada Valvetronic yang main gitu ya. Tadi kita bisa lihat ya, ada di pemasangan kita tadi ada valve ori-nya, kita pindahin ke si knalpot ini. Sekarang kita coba yuk suaranya gimana. Nah, waktu lagi diam dulu kita coba nih ya. Jadi sekarang gua ada di mode Comfort ya. Kita bisa lihat nih, kalau di sini mungkin kelihatan nih ada tulisannya. Ini di Comfort mode. Dia bisa kelihatan di sini ini Comfort. Kalau kita gas ya, kita gas panteng, dia kan ada RPM limit nih di 3,5. Nah, ini suaranya seperti ini. Nah, kalau kita buka sekarang, kita pencet Air Mode ya, Air Plus nih, Plus R, semuanya berubah ya, layarnya, tengahnya juga nih HUD-nya. Kita gas lagi kayak tadi. Oh, kedengeran banget bedanya. Nah, jadi lumayan deh ketika lagi nggak mau berisik, nggak mau dengung-dengung, kita bisa pakai mode Comfort itu untuk kita nyetir santai. Tapi kalau lagi kita mau kencang, tinggal masukin ke R+, suaranya pun langsung berubah. Nah, mobil ini jadi udah di-upgrade, dia punya per ya, lowering spring, diganti pakai e-bug, dan juga velg dan ban udah langsung otomatis ganti. Kayaknya dia udah punya nih bekas FK8-nya deh. Dulu dia sempat punya FK8, jadi dia masih ada tuh. Nah, ini menggunakan velg Fog Race, jadi dia udah ada bannya juga segala macem. Tampilannya sih udah otomatis ganteng lah ya. Jadi udah ganti velg, ban, tapi kalau knalpotnya standar tuh, aduh, tampilannya nggak banget. Kelihatan 3 lubang itu, ya itu selera ya guys ya. Kalau gue sendiri lebih suka ngelihat knalpot tampilannya 2 gede gitu, daripada 3 ada kecil gede gitu. Bawaan asli pabriknya mereka bikin sih sebenarnya udah cukup efisien ya, knalpotnya udah cukup bagus. Tapi dengan yang ini kita ganti lebih high flow, pastinya suaranya juga lebih beda. Nah, sekarang kita ada di mode Comfort ya. Jadi di mode Comfort ini kita bisa denger, nih gue jalan-jalan begini sih nggak ada dengung ya. Lebih kedengeran lebih sporty, tapi tidak sampai nggak bikin dengung gitu loh. Kita coba. Nah, bantingannya juga masih menggunakan adaptive suspension aslinya ya. Cuma karena udah ganti per, agak ada mendul-mendul dikit nih. Tapi yang jelas kabinnya juga masih enak, tidak berisik sama sekali. Untuk kita ngobrol gitu masih jelas suaranya. Kita coba, ntar kita gas dikit. Nah, di RPM 3,5 gitu, ada raungan suara mesin, knalpot lebih jelas, tapi nggak sampai dengung pokoknya. Sekarang kita coba di mode Sport ya. Di mode Sport ini sendiri dia udah terbuka knalpotnya. Oh, oke. Respon gas lebih cepat. Suara juga kedengarannya lebih sporty ya. Respon gasnya tuh berasa juga bedanya tuh. Lalu habis ini kita akan coba di mode Air Plus. Nah, di Air Plus nih terkenal nih katanya di Civic FL5. Dengan per standar aja katanya bantingannya udah bumpy banget. Kita coba lihat. Oh iya, lumayan sih ini sih. Ya, di jalanan kayak Kelapa Gading tuh. Langsung dalam mobil joget-joget nih. Tuh, waduh, keras juga ini. Ini dengan mode Air Plus, bantingannya keras banget. Tapi di mobil ini ada yang namanya individual. Jadi kalau nggak salah di individual ini nih, selain Air Plus ya, kita bisa bikin nih, kita bisa lihat. Nah, kalau di individual ini kita bisa bikin nih shocknya. Contohnya, kita nggak mau dia punya suara semuanya nih mau kayak Comfort aja, atau kita mau bikin juga suspensionnya, contoh di individual kita rubah deh jadi Comfort, tapi untuk kayak mesin-mesinnya kita rubah semua ke Air Plus. Nanti gua akan balikin lagi nih biar orang nggak bingung. Oke, semuanya di ini, coachnya juga di Air Plus contoh ya. Nah, jadi dengan ini kita bisa dapet bantingannya tetap empuk kayak Comfort, cuman dia punya steering, suspension, knalpot suaranya lebih sport. Nah, sekarang kita coba ya, kita masuk. Jadi kalau gitu tadi di Air Plus, kita balik lagi ke individual sekarang. Oke, kita coba suara knalpotnya kira-kira gimana ya. Oh, beda ya. Jadi di mobil ini dia punya, selain knalpotnya berbeda di mode Air Plus itu, di mesinnya kabin dia ada semacam kayak active sound namanya. Active sound ini jadi mengirim suara ya, seakan-akan suara mesin tuh ngeraung ke dalam kabin. Nah, kayak di mobil BRZ 86 semuanya sekarang udah gitu. Bahkan M4 terbaru juga. Kenapa? Karena mereka semua kebanyakan menggunakan mesin-mesin kayak 4 silinder gitu ya. Itu jadi bikin suara raungan mesin kan nggak terlalu berisik tuh. Kalau kayak V8 gitu suara mesinnya beda. Nah, tapi biar kita sebagai si owner
bisa merasakan sensasi, nyetirnya mobil sport nih. Udah. Nah sekarang di mode individual nih ya, kita coba lagi nih, bantingannya gimana. Empuk. Kalau yang tadi di mode R Plus rasanya kayak kolesterol bro, kenceng gitu ya rasanya. Leher pun kenceng, rasanya mobil bawanya banting-banting seperti itu. Menurut gue sendiri, individual mungkin cocoknya dikasih di suspensionnya yang sport atau di comfort aja. Tergantung, balik lagi kalau jalanan super smooth sih nggak apa-apa, sah-sah aja. Oke, sekarang kita di mode individual, kita coba gas. Sedap sekali. Suara mesin dan knalpot juga jadi sekarang lebih kedengeran. Ntar kita coba lagi ya di mode comfort gitu ya. Di knalpot ini suaranya masih oke menurut gua, tidak terlalu dengung berisik gitu ya, karena gua udah di umur 30-an dimana gua nggak tahan dengan namanya exhaust drone, ngedengung, apalagi sampai yang knalpotnya udah kayak knalpot mobil touring begitu. Menurut gua nggak banget lah ya untuk mobil seperti ini. Kita pingin suaranya tuh masih bisa ngobrol di kabin, tapi kalau lagi mau track day mau apa dibetot lebih keluar. Nah di mobil ini masih menggunakan katalik standar ya, downpipe standar, jadi masih enak. Nih sekali lagi kita coba. Wah, steeringnya Type R enak banget ya. Respon gasnya juga enak. Nah, oke, kita coba sekarang mungkin dengan menggunakan mode comfort. Nah, di mode comfort tetap sih ada suara, tapi tuh desibelnya lebih kecil ya. Karakter suaranya sama nih, karena knalpotnya kan sama. Nah, tuh di comfort respon gas dan semuanya juga otomatis berubah ya. Kita gas lagi dikit. Nah, desibelnya lebih kecil, terdengar banget sih bedanya tuh. Dia punya volume suaranya tuh jadi nggak terlalu ngedengung lah ya, nggak terlalu berisik gitu. Jadi cocok, ini enaknya kita masih bisa aktif exhaust control seperti orinya mobil, sehingga tidak terlalu mengganggu ketika kita mau pakai nyetir jalan jauh. Sekali lagi kita coba sekarang di modenya R Plus aja deh kalian ya. Gue mau coba kalau shocknya dikerasin gimana sih rasa nyetir belok-beloknya ya. Enak nih. Ini kalau jalannya rata, shock ini menurut gue R Plus ini sangat enak banget ya. Tuh, steering juga lebih tajam karena shocknya lebih keras, jadi bantingannya juga lebih ini nih. Set. Nah, ketika kita tikung begini pun, wah gila, enak banget. Memang Honda Civic Type R itu nggak salah deh. Memang harganya nggak ada otak ya. Ibaratnya 1,4 M, kita bisa dapat BMW M2 Competition, nambah dikit lagi deh, dapat tuh M2 Competition. Tapi buat yang bilang FL5 tuh jelek harga segini, gue rasa ya mungkin itu antara haters atau mungkin belum sanggup untuk memiliki ya, jadi marah-marah bilang Honda itu mahal, jelek gini-gini. Tapi enggak lah, menurut gue nggak salah nih. Mobil ini top lah di 2023, sebuah mobil yang ibaratnya bikin gairah untuk modifikasi mobil sport Jepang tuh naik lagi. Nah ini kerennya juga nih, ini kelihatan ini nih G-meter ya, jadi waktu nikung tuh berapa G-force-nya, tapi kalau lagi nikung nggak mungkin lihat gini, ada nabrak. Ini kita coba lagi gigi 2 ya, speed agak kencang, set. Gila, enak banget ya. Nah, tadi kita udah lihat ya, jangan penggantian exhaust dari Apexi. Jadi suaranya kurang lebih kayak begitu. Memang belum terlalu yang kenceng banget gimana, karena kita masih menggunakan downpipe standar. Ya, jadi kalau mau lebih kencang lagi, tinggal diganti downpipe-nya aja. Buat yang senang suaranya berisik, apalagi yang mau sampai nembak-nembak begitu, itu semua tinggal diganti depannya aja. Tapi dengan penggantian exhaust, pastinya kita expect tenaganya juga pasti lebih enak, suaranya lebih mantap, dan juga Valvetronic orinya masih bisa dipakai, itulah kelebihannya. Nah, buat parts upgrade-nya sendiri di mobil ini, jujur aja sekarang ini kita belum terlalu banyak ya. Di sini paling kita udah ada ini nih, penggantian tutup oli mesin ya, dari Apexi, warnanya merah. Jadi terlihat nyambung juga ya sama cover mesinnya. Karena standarnya bahannya tuh plastik. Sekarang kita ganti dengan yang aluminium begini, akan jadi lebih aman buat kedepannya ketika dipakai trek ataupun di kebut gila-gilaan. Nah,
Parts lain yang masih on the way akan masuk itu ada intercooler ya. Kita akan masuk intercooler PRL. Terus udah gitu pipa-pipanya juga. Lalu apalagi ya, yang kita udah ada stok sekarang itu salah satunya adalah steering wheel dari Spoon. Plus ininya kita dari Works Belt tuh, namanya steering switch. Walaupun setirnya udah racing, tapi kita nggak buang tombol-tombol seperti yang buat ganti lagu, ganti radio segala macam. Semua bisa tetap dipakai dengan kit daripada steering switch dari Works Belt. Nah, jadi buat kalian tertarik setirnya lebih racing, kita udah punya ready stock. Baut roda juga kita ada, nanti kedepannya kita akan nunggu masuk beberapa parts seperti shock, pelek. Pokoknya buat mobil ini tenang aja, kita pasti banyak masukin karena ini mobil yang kita excited banget buat project kedepannya. Dan juga kita masih nunggu nih dari Hondata, begitu tuningan Hondata udah bisa, kita pasti akan bikin videonya juga buat update kalian dan juga kita akan kasih tahu di sosial media. So stay tune, follow Instagram kita dan YouTube channel kita biar nanti ada video update mengenai FL5 kalian nggak ketinggalan. Nah oke, kesimpulannya mobil Honda Civic Type R sih dari segala sisi menurut gua bagus ya. Tampilannya nggak bisa dipungkirin lagi, pokoknya top lah. Mukanya juga, wingnya semuanya, semua sisi pokoknya keren abis. Yang nggak keren memang harganya doang super mahal. Tapi ya apa yang bagus tidak mungkin datang dengan harga murah. Menurut gue kalau kalian demen ngebut, apalagi demen mobil sport Jepang, menurut gue ini mobil yang harus dipertimbangkan buat diambil di 2023. Nah, kalau gitu sampai sini dulu videonya. Kita akan kembali lagi tentunya dengan update-update menarik mengenai mobil-mobil terbaru ya, mengenai upgrade-nya dan juga hasil tuningannya kayak gimana. Kalau gitu gue Davin pamit diri dulu. Sampai sini, see you on next video.